langsung aja kali ini saya mau membahas tentang koin ya. Koin di dunia kripto namun dia backed by aset di real world yaitu emas, teman-teman. Oke, langsung aja selamat menikmati, teman-teman. Jadi kali ini kita akan bahas kalau teman-teman kenal sering atau nggak sering trading di emas itu biasanya di forex kan, teman-teman. Itu PR-nya XAU ya. Terus tuh gimana kalau misalnya ada di dunia blockchain, teman-teman, di kripto. Ini ada banyak sebenarnya, yang kita bahas itu ada dua nanti ya. Salah satu pionernya atau enggak terbesarnya di dunia kripto ini, teman-teman. Nah, biasanya koin kripto yang di back by aset di real world itu kan kita bilang stable coin ya, teman-teman. Nah, seperti misalnya USDT. Nah, USDT itu kan mengikuti harga dari USD dolar, teman-teman, 1:1. Jadi setiap USD yang dicetak di real world itu akan dicetak juga di mint ya, di USDT yang ada di blockchain, teman-teman. Atau enggak biasa ada juga USD, ada dan beberapa stablecoin lainnya. IDR juga termasuk ada, teman-teman ya. Kalau IDR dia itu stablecoinnya namanya BIDR. Pertama-tama kita kenalan dulu ya dengan apa itu token emas di dunia kripto. Token emas adalah aset digital yang didukung 100% ya, di back by gold oleh emas fisik. Jadi setiap token itu mewakili sejumlah emas tertentu, biasanya 1 ons ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat di chart forex ya, XAU itu kan harganya sekarang $3.000 ya, $2.900 ya. Itu dia harga, tapi pasti teman-teman bingung kan, kayak lah di Indonesia kan harga emas kan 2 juta sekarang, karena itu per gram, teman-teman. Kalau di XAU itu 1 ons, teman-teman ya. Jadi dia harga 1 ons itu $3.000 ya sekarang. Dan 1 ons itu sama dengan 34,1 ons, teman-teman, gram, yang disimpan di brankas yang terpercaya. Tujuannya adalah memberikan cara yang lebih mudah, liquid, dan transparan untuk memiliki emas tanpa harus menyimpan bentuk fisiknya. Jadi token emas yang ada di dunia kripto itu pure di back by gold yang ada di dunia nyata ya, yang disimpan di brankas tertentu dari beberapa instansi yang membuat token tersebut, teman-teman. Kan ada banyak ya, ada XAUT, ada PXG, ada dan lain-lain yang akan kita bahas nanti. Oke, yang pertama-tama kita akan membahas suatu token ya, salah satu yang terbesar yaitu PXG. Ini kita terbesar masuknya dari market cap-nya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya market cap-nya besar, berarti di brankasnya dia ini, si PXG ini nyimpan banyak emas, teman-teman. Karena kan sesuai harga emas yang dia punya kan. Sebenarnya itu token-token emas ini ada banyak sebenarnya, teman-teman ya. Ada PXG, ada XAUT, ada PMGT ya, ada AWG, terus tuh ada DGX ya, DGX Gold Token. Cuman kita akan membahas top 2 aja di sini, yang pionernya ya, yang terbesarnya. Jadi PXG ini teman-teman bisa akses ya. Teman-teman search di CoinGecko ya, tulis PXG, terus tuh bisa ke webnya. Teman-teman bisa kulik ya tentang informasinya. Nah, kita pertama-tama kenalan dulu dengan PXG ya, sejarahnya. Jadi dia tuh diluncurkan pada 5 September 2019 oleh Paxos Trust Company. Nah, Paxos Trust Company ini kita sebut PTC doang ya. Jadi PTC ini didirikan tahun 2012 oleh Charles Cascarilla dan Rich Theo dengan nama awal itu Itbit, teman-teman ya, sebuah bursa Bitcoin dulunya. Dan di tahun 2015 itu mendapatkan lisensi Trust Carter dan dari New York atau enggak dari NYDVS, teman-teman ya. Rebranding menjadi Paxos Trust Company yang sekarang ini. Jadi latar belakangnya itu setelah sukses meluncurkan stablecoin-nya yaitu PAX pada 2018, Paxos itu meluncurkan PAXG untuk menggabungkan stabilitas emas dengan efisiensi yang ada di blockchain, teman-teman. Kalau di sini kita lihat harga dari PAXG ini mengikuti harga yang ada dari emas ya, yang harga spotnya di forex XAU. Market cap-nya kita bisa lihat di sini ada 779 juta dolar
Jadi ini adalah total semua PAXG yang beredar di market blockchain teman-teman ya. Terus tuh ini likuiditasnya lumayan besar teman-teman, 45 juta. Ada trading volume yang sedang mentradingkan token ini ya di beberapa checks atau enggak bisa di DEX teman-teman ya, yaitu di jaringan. Oh ya, ini juga dia berdiri atau enggak launch deploy di atas jaringannya Ethereum. Jadi dia bahasanya pakai Solidity teman-teman. Nah, kalau kita lihat TVL-nya ini mencerminkan nilai aset emas yang mendukung dari token PAXG teman-teman ya. Nah, sirkulasinya itu 237 token sejauh ini teman-teman ya. Dan 100% telah launch di market. Terus tuh maksimal supply-nya dia tuh unlimited ya, karena mengikuti banyaknya emas yang disimpan di berangkas dari PAXG ini teman-teman. Jadi PAXG Gold ini mempertahankan kestabilan harga seiring pergerakan harga emas dunia. Dengan market cap-nya hampir 780 dan volume trading aktif ya, kalau kita bisa bilang ya, dengan market cap-nya menegaskan PAXG sebagai salah satu aset emas digital paling liquid dan terpercaya di dunia kripto teman-teman ya. Lalu kita akan membahas tentang keamanannya, keterpercayaannya teman-teman ya, yaitu melalui audit yang dilakukannya. Jadi last audit itu dilakukan pada 28 Februari teman-teman 2025. Nah, kalau kita lihat dari informasi yang diberikan di webnya PAXG ini, kita bisa lihat di sini bahwa satu token PAXG itu, satu token PAXG itu mewakili 1 ons emas batangan yang dia simpan di berangkas mereka ya di London Good Delivery. Emas disimpan di dalam berangkas profesional seperti berangkas Brinks teman-teman. Terus tuh transparansi dan auditnya, itu Paxos itu rutin menerbitkan laporan audit setiap bulanan. Audit itu memastikan jumlah emas fisik sama dengan jumlah token beredar ya. Jadi tidak ada dusta ya teman-teman ya. Kayak misalnya jumlah tokennya beredar banyak nih, tidak sesuai dengan emas yang mereka simpan. Ini mirip dengan Presiden Nick ya. Dia pada tahun 1971 yang mana melepas kepemilikan emas terhadap dolar ya teman-teman. Dan juga regulasi Paxos Trust Company itu diawasi ketat oleh NYDVS yang kita bahas tadi. Aksesibilitasnya itu bisa beli emas dalam fraksi kecil minimum 0,01 troy non-oz. Tidak perlu membayar biaya penyimpanan emas fisik yang biasa kita lakukan ya, beli di Pegadaian kalau di Indonesia. Terus likuiditas dan fleksibilitasnya, token PAXG ini itu berbasis ERC20 atau enggak jaringan Ethereum. Terus tuh bisa diperdagangkan di berbagai checks teman-teman, seperti Binance, Kraken, dan Coinbase dan lain-lain teman-teman ya. Terus tuh juga bisa disimpan di cold wallet teman-teman ya, seperti misalnya MetaMask atau di Hot Wallet Ledger teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini produk informasinya, bahwa di sini aset kelasnya itu bisa kita lihat di sini komoditi. Nah, produk type-nya itu bisa spot commodity yang mengikuti harga komoditi spot yang ada di XAU Forex teman-teman. Tickernya PAXG teman-teman. Terus di sini base currency-nya itu bisa USD. Ini produknya start di 2019 September. Custody fee-nya itu biaya penyimpanannya itu zero, nggak ada teman-teman ya. Minimum trade-nya itu bisa 0,01 troy ounce teman-teman. Terus tuh domisilinya mereka di New York. Asetnya itu backed by berangkas dari LBMA teman-teman, Standard Allocated Gold. Penyimpanan goldnya itu teman-teman berangkasnya berlokasi di London teman-teman. Terus tuh token issuer-nya itu diciptakan oleh Paxos Trust Company teman-teman ya. Legal formnya itu digital token ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, blockchain-nya dari Ethereum ya. Price action-nya mengikuti XAU dari spot price teman-teman. Nah, ini adalah audit terakhir yang dilakukan oleh PAXG ini, yang mana dilakukan audit pada 28 Februari terakhir 2025. Di sini pihak yang melakukan audit itu KPMG LLP teman-teman. Atau enggak, ini tuh salah satu firma akuntansi, bisa teman-teman search di Google ya. Salah satu firma akuntansi terbesar dan paling kredibel di US teman-teman. Atau enggak di dunia. Terus tuh sebenarnya tujuan audit ini dia itu seperti memastikan aja teman-teman bahwa 1:1 emas yang beredar itu dengan token yang beredar. Jadi dia nggak mengeksploitasi kayak buku keuangan kayak lebih dalam gitu tentang perusahaan Paxos Trust ini teman-teman. Kita fokus ke basis for opinionnya di sini teman-teman. Yang dimana bahwa KPMG di sini menyatakan klaim manajemen Paxos tentang cadangan emas dan jumlah token adalah dinyatakan secara adil dan materialnya benar.
Jadi artinya itu tidak ada indikasi kecurangan atau enggak kesalahan material ya dalam laporan mereka, teman-teman. Terus tuh kita bisa perhatikan di sini order mothersnya itu KPMG itu tidak mengaudit informasi tambahan di website Paxos. Jadi nggak mengeksploitasi tentang buku keuangan dan lain-lain, teman-teman ya. Jadi pure fokus pada laporan resmi yang mereka periksa. Nah, audit ini tuh mengonfirmasi bahwa setiap token PaxG itu benar-benar didukung oleh emas fisik sesuai yang diklaim oleh mereka ya, yang tersimpan di dalam berangkas mereka. Nah, Paxos itu menjalankan prosedur dengan akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berat. Berapa sih sebenarnya emas yang disimpan di berangkasnya mereka, teman-teman ya? Oh, di sini nggak dijelasin ya. Nah, kita bisa di sini aja, teman-teman ya. Dari market cap-nya berapa itu dibagi dengan harga ini. Jadi segitu adalah ons emas yang disimpan. Oke, kita lanjut. Koin selanjutnya yaitu XAUT, yaitu token kripto yang didukung emas fisik ya, sama teman-teman ya. 1 ons emas 31 gram. Dan ini bedanya, dia berangkas emas fisiknya, realnya itu disimpan di berangkas di Swiss, teman-teman ya. XAUT adalah token digital yang didukung penuh oleh emas fisik. Sejak zaman kuno, emas sudah menjadi alat penyimpanan nilai dan kini diadaptasi ke dunia blockchain melalui XAUT. Nah, kita lihat di sini web dari XAUT ini kan dia instansinya yang buat itu kan Tether, teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu Tether ya? USDT Tether. Jadi dia juga ngebuat stablecoin backed by gold. Nah, di sini kita lihat market cap-nya 812 juta dengan memiliki emas batangan 644 biji. Dengan total 7.667,7 kg emas yang mereka simpan di berangkas mereka yang ada di Swiss, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari tokenomiknya di sini 813 ya, berbeda dengan PaxG tadi, teman-teman ya. Jadi harga Tether Gold XAUT stabil mengikuti emas dunia ya, seperti biasa. Dengan market cap 813 didukung dengan supply fleksibel tanpa batas maksimum, bertambah sesuai dengan permintaan dan dijamin dengan emas fisik nyata. Nah, kalau ini dia dibangun di atas jaringan fleksibel, teman-teman, Ethereum dan dan Tron TRX. Kita lihat di sini circulating supply-nya sudah 100% dialirkan ke market dengan trading volumenya 30 juta yang masih kecil dibandingkan PaxG tadi, teman-teman. Last audit. Kita bahas dulu kenapa kan ini sama-sama token emas ya, tapi kenapa market cap-nya berbeda gitu. 813 ya untuk XAUT, sedangkan PaxG itu 780. Nah, kita akan bahas ya. Ini harganya beda 18 ya, beda 0,18 dolar. Beda 18 dolar, teman-teman. Nah, ini dia harganya berbeda karena si XAUT ini supply token dan supply emas yang dia simpan itu lebih banyak daripada PaxG, teman-teman ya. Jadi makanya harganya agak sedikit lebih tinggi dan market cap-nya itu agak sedikit juga lebih tinggi dibanding dengan PaxG, teman-teman ya. Nah, kalau dari tadi kita lihat kenapa sih maksimal supply-nya itu unlimited, teman-teman ya, si PaxG dan si XAUT. Nah, itu si PaxG dan XAUT itu dia tidak menetapkan batas maksimal supply sejak awal karena supply bertambah jika ada permintaan bertambah juga, teman-teman. Ketika investor mulai membeli XAUT atau enggak PaxG, Tether dan Pax Trust Company itu akan mint token baru sambil menambahkan emas fisik mereka ke dalam berangkas yang mereka punya, teman-teman. Jadi konsepnya sama seperti stablecoin USDT ya. Jadi supply ini fleksibel mengikuti dengan demand yang ada di pasar, teman-teman. Nah, last audit mereka itu dari XAUT itu 31 Maret ya, 2025. Jadi per 31 Maret 2025 setiap token XAUT didukung 1:1 oleh emas fisik ya, dengan total cadangan 246,524 ons, teman-teman. Audit mengonfirmasi nilai pasar sebesar 770 juta, memastikan integritas penuh antara jumlah token beredar dan cadangan emas di berangkas Swiss. Jadi ini market cap-nya pada saat 31 Maret, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Itu sama juga, dia itu nge-audit tentang ini aja, teman-teman. Kayak keadilan gitu, 1:1 antara token yang dia mint di blockchain dan emas yang mereka simpan di berangkas, teman-teman. Jadi
mengeksploitasi juga buku keuangan mereka atau enggak hal-hal reporting date mereka ya teman-teman ya. Oke, jadi sampai situ dulu untuk koin emas kripto yang kita bahas kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.